Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SMP. Perkenalkan, tim kelompok 2 terdiri dari Bapak Yusuf Ibrahim, Ibu Rusni Harun, Ibu Indrawati Neu, Ibu Masfinawati Kono, dan saya sendiri, Min Ismail. Situasi 3 SMP. Padu Didam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Berikut skenario pembelajaran Pak Dudidam. Yang pertama, di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti yang pertama, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Yang ketiga, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan yang keempat, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Langkah yang kedua adalah kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang berikut, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu sama lain secara berpasangan, dan saat berbagi mereka boleh menambahkan pendapat. Yang berikut, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Dan berikut, setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada A. Target audiens sasaran, yang B. Pesan utama, dan C. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Langkah ketiga adalah kerja kelompok kecil. Yang pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di atas meja mereka. Yang berikut terakhir, setiap lembar kerja grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, atau billboard. Berikut, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Langkah yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Langkah yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Langkah yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah yang pertama, skenario 1 bersifat lebih konkret,
dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual yang terbuka dan membutuhkan riset. Dan langkah yang terakhir yang ketujuh, Padudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berikut pertanyaan pemandu. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berikut soal pemandu yang pertama. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah: Padudidam telah memenuhi ketiga aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru membentuk kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. B. Minat belajar murid. Guru meminta murid secara individu menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Dan C. Profil belajar murid. Guru mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area yang lebih ramai bersama murid-murid lain untuk berbagi ide. Selanjutnya, pertanyaan pemandu 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemandu. Yang kedua, guru membentuk kelompok kecil yang bervariatif. Yang ketiga, guru memberikan tugas individu dengan membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Dan yang keempat, guru menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Berikut soal pemandu yang ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah: 1. Strategi konten. Salah satu ciri dari strategi konten yaitu adanya pertanyaan pemandu atau pemantik yang diberikan guru. Yang kedua, strategi proses, di mana kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh murid seperti kegiatan tulis berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan lain. Yang kedua, adanya pembentukan kelompok yang bervariasi berdasarkan tingkat pemahaman murid yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, strategi produk. Yang pertama, guru memberikan tugas individu, dan yang kedua, tugas yang dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk dan jasa. Dan soal pemandu yang keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Proses penilaian berdiferensiasi meliputi 3 aspek, yaitu penilaian penampilan, penilaian proses, dan penilaian progres. Padudidam melakukan ketiganya. Yang pertama, penilaian penampilan. Guru telah menetapkan kriteria iklan dalam tugas individu. Yang kedua, penilaian proses, yaitu guru melakukan penilaian terhadap murid dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan murid selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian progres, yaitu penilaian guru untuk melihat kemajuan murid dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam, dan bahagia.